Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyebut Anda mau nyindir Pak Jokowi. Iya. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Prof, ini tentang saya. Don Bosco. Kalau saya mengutamakan kepentingan anak saya, keluarga saya, menantu saya, apakah saya masih bisa diandalkan untuk memikirkan kepentingan orang lain? Langsung nyebut Anda mau nyindir Pak Jokowi. Iya. Misalnya begitu, Prof. Bisa aja begitu. Tapi pasti berkurang. Kalau dia sudah memikirkan anak, keluarga, mantu, saudara, dan sebagainya, pasti perhatian kepada yang lain itu pasti berkurang. Pasti ini dulu kan yang nomor Fokus. Yang nomor satu. Yang Saya udah bilang keluarga saya. Prof, tadi menarik ya. Kepala busuk tadi. Kepala busuk ya. Kita lihat ada kepala busuk di KPU. Bagaimana seorang ketua KPU kemudian dipecat karena melakukan tindak asusila. Ini soal kepala busuk nih. Iya. Nah, gimana Prof lihat? Iya, Apakah kita bicara soal legitimasi seseorang yang secara moral kayak begitu? Penyelenggara pemilu. Kalau legitimasi seseorangnya udah habis kan, sudah dipecat. Betul. Sudah dipecat tidak dengan hormat. Tetapi saya ingin mengatakan ini legitimasi institusinya juga. Sekali lagi disclaimer dulu, saya tidak akan mempersoalkan hasil Pilpres. Iya. Sudah selesai, dia Pak Prabowo Gibran menang. Pileg sudah. Sekarang yang ke Pilkada. depan. Ya, November. Yang ke depan November ini menurut saya ya memang agak meragukan dan agak mengkhawatirkan bahkan kalau penyelenggaraan pilkada itu masih ditangani oleh KPU yang ada sekatan karena secara umum ini udah cacat. Nah, terkadang orang tuh berpikir kalau DPR misalnya ada prosedurnya, ya ada prosedurnya semua. Betul. Tapi sebenarnya kalau mau disederhanakan sederhana ya. Kan itu ada ketentuan hukum. Seseorang kalau mengundurkan diri itu harus diterima. Kenapa? Ya mengundurkan diri aja, jangan beralas-alasan nanti yang ya, siapa ya? Dan beralas-alasan karena dulu kita punya loh. Ketika banyak orang tidak peduli dengan etika, semuanya sesukanya karena tidak bisa disentuh oleh bukti hukum. Padahal secara moral sudah cacat, secara etik sudah catat. Pada tahun 2001 kita mengeluarkan ketetapan MPR nomor 6. Masih ingat kan? Etika kehidupan berbangsa. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Isinya di situ jelas. Pejabat publik yang membuat kontroversi dan mendapat sorotan dari masyarakat harus mengundurkan diri meskipun belum diadili di pengadilan. Nah, sekarang banyak orang menyeluruh, saya belum diadili. Kenapa saya harus berhenti? Tidak bisa, itu yang belum diadili itu hukumnya. Kalau etikanya itu belum diadili juga harus. Masalah kita yang begini ini belum ada presidennya, Bro. Artinya ada pemimpin yang memperlihatkan kekuatan moral seperti itu. Berikan contoh belum ada. Memberikan contoh bahwa kalau saya secara hukum melakukan pelanggaran walaupun belum diadili, saya korup, saya mundur. Gitu. Kayak di Jepang orang harakiri. Contohnya ada dulu Pak Hatta kan sendiri. Pak Hatta. Dia tidak bersalah, cuma merasa tidak bisa berperan. Dia mundur. Nah, apalagi ini sekarang ini sudah bersalah, bukan hanya tidak perannya udah busuk ini. Mestinya lebih hebat. Tapi kan sudah dipotong, Prof, kepalanya. Apakah badannya juga kita anggap akan busuk seperti itu? Ya pastilah, kan kepala dan badannya tuh dulunya satu pakaian. Dan itu kan misalnya begini, saya kan ngeri juga loh kalau mendengar data terakhir itu yang baru saya dengar tentu saja karena dulu saya Cawapres jadi tidak ngikuti bahwa KPU itu mobilnya satu orang 3 dan mobil betul semua kan. Ya, betul. Yang 2 mobil untuk keperluan komisioner, yang 1 plat merah yang juga untuk dia juga sama
sama-sama mobil dinas 3 tuh. Oh iya toh, kayak gitu-gitu lalu Itu jalan pakai private jet. private jet misalnya itu. Betul. Ya, saya kaget Prof ya, ketika seorang komisioner dia bisa memfasilitasi orang lain dari luar negeri datang tinggal di Bilang apartemen. aja hasilnya sama. Bilang masanya beda. Kalau sekarang jelas itu sudah inkrah, sudah keluar SK Presiden. Ya kalau tadi kan malu-malu menyebut yang masih berkuasa itu kan. Ya itu bisa kalau dilacak-lacak itu bisa juga bisa ya, itu korupsi kan. Kalau itu uang negara bisa, atau ada yang memfasilitasi untuk ketemu, itu yang bayar itu gratifikasi namanya. Gratifikasi, iya. Masuk undang-undang korupsi lagi. Ya memang kalau lihat begitu ya Prof, saya dengar honor seorang komisioner KPU termasuk tentuannya itu 43 juta. Pertanyaannya, orang bisa datang dari Belanda ke sini, satu, berapa? Kemudian menyewa apartemen beberapa bulan, berapa? Tiket pesawat ya bisnis Pilihannya entah you menerima gratifikasi atau orang lain yang membayar, Ya, kemudian memfasilitasi itu gitu. Ya gratifikasi juga kan. Kalau orang bayar lalu dia yang menikmati kan gratifikasi. ya. Terus bagaimana? Tapi yang susah kalau gratifikasi jatuh seksual, gimana cara menyita barangnya? Prof, lihat Prof, itu barang bukti ya. Emang sebelumnya kan sempat Gratifikasi Iya, itu sempat Prof di 5-8 tahun lalu. Prof punya joke kayak begini. Tapi kalau sama Bang Don kan, nyitanya enggak. Iya. Tapi kan dulu sempat ya anggota-anggota DPR itu kan kita bahas soal gratifikasi seksual, iya kan? Dan KPK juga sempat menyorot soal itu. Ya. Tapi persoalannya Prof, ketika itu kemudian dialami oleh seorang ketua Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan mekanisme pemilihan umum yang akan melahirkan kepala-kepala daerah nanti Iya. November. Apa alasannya ya Prof sampai kekeh bahwa ini sudah tidak legitimate ini? Ya itu panggilan moral karena kasihan masyarakat. Karena begini loh, berdasar fakta-fakta selama ini pemilihan kepala daerah itu tidak menghasilkan kepala daerah yang baik. Itu salah satu faktornya mungkin KPU-nya juga. Penyelenggaranya. Mainnya. Anda tahu tahun 2012 itu saja ketika kita ribut tentang sistem pemilihan kepala daerah udah disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri 62% kepala daerah ini terlibat korupsi. Iya. Ya kan waktu itu kan. Lalu ada lagi cara yang kedua yang diumumkan oleh KPK tahun 2020. 84% calon kepala daerah itu dibiayai cukong, ya kan? Dan oleh karena itu menjadi pantas diduga untuk memberi timbalan ke cukong dalam bentuk IUP, proyek dan sebagainya. Ditambah lagi KPU-nya suka main-main, iya kan? Nah, oleh sebab itu kita mulai dari berbagai sistemnya ya yang pemilihan langsung dan sebagainya. Oke, udah selesai. Tapi instrumen-instrumen lain ini kan harus diperbaiki. Tapi memang menarik Bro, ketika Hasyim Asyari mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri, itu komisioner lain itu berbaris-baris begitu. Kayak Maksudnya pasang badan atau bukan, itu kayak mengawal sebuah kesuksesan. Padahal seperti itu tadi, padahal ini persoalan asusila. Loh, karena ketika dia mundur peluangnya jatuh ke saya bisa. Iya, dan itu terbukti kan? Iya kan, Bro? Ya. Enggak, seolah-olah dia itu hebat. Tapi juga bisa kalau negatif supaya kalau kamu keluar jangan sebut-sebut saya ya gitu. Saya Jangan bawa-bawa saya. bisa juga Tinggal di KPU dari mana? kali ini 76 triliun Bro. Ya. Gede banget. Gede banget. Nah, kalau tadi KPU ya. Ya. Terus Prof, Tadi KPU sudah. Sekarang polisi tadi sudah. polisi sudah. Nah, sekarang kita bicara soal pemiskinan para koruptor. Oh ya, perampasan Saya aset, Bro. ingat perampasan aset, lalu kemudian Prof Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya. Sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas, ya masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset. Ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu
DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan. Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera ajukan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya pulang, proses diajukan ke DPR. Nggak dibahas sampai sekarang. Pak Hinca masih ada di dalam. Prof, boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius apa enggak? Karena pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini nyangkut kepentingan-kepentingan yang dahsyat ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Iya. Karena itu menuju ke muka mereka wajah mereka. Tapi punya aset. begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu, Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, nggak bisa Pak DPR-nya. Itu ada menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, ya nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang saya saksinya. Saya saksinya. Presiden tegas kalau dalam hal itu. Tapi enggak tahu sekarang kalau tegasnya berubah lagi, enggak tahu. Terakhir begitu ya Prof ya? Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Enggak tahu, saya kan terus keluar. Ya, sampai ketika form sudah sampai saya keluar gitu. Ada cerita ketua-ketua partai itu? Ada cerita. Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan. Kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Padahal itu ya undang-undang perampasan aset tuh dulu tahun 2018 itu sudah disetujui. DPR sudah setuju. Tinggal pemerintah pada waktu itu belum kompak. Nanti kalau aset itu dirampas tuh yang nyimpen siapa? Ada 3 yang rebutan. Satu kejaksana. Yang aku bilang punya badan pengelola aset. Rampasan. Menteri Hukum HAM. Di tempat kami ada rubasan. Rubasan tuh rumah rampasan, barang rampasan. Itu juga asetnya koruptor. Lalu Menteri Keuangan itu kekayaan negara dong. DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Nah di situ tahun 18 sudah kembali ke pemerintah dulu, kata DPR, ya kan? Nah sekarang waktu 2019 lalu Pak Jokowi nyuruh saya itu kan masalahnya hanya di situ, ngubah pasal itu aja. Ternyata sesudah di DPR mentah semua, bukan hanya itu. Ya, tapi yang nggak boleh mentah satu Bang, Perpu atau DPR, yaitu soal perampasan durasi untuk Indonesia Break. Karena ini menyangkut masa depan program kita juga. Ya biar kita bisa ajak lagi Prof Mahfud itu kasih terus ya Prof ya. Masih ada satu lagi ya. Harus libatkan Prof Mahfud. Kenapa? Karena banyak sekali cerita sekarang yang saya sulit menjelaskan kepada anak saya ketika kekuasaan itu menggunakan mekanisme hukum secara formal ya untuk kepentingannya. Saya nggak mau nanti ya anak saya menganggap saya seperti bapak saya gitu. Sekarang kan begitu Prof ya. Kita lihat bahwa semuanya prosedural. Ya, prosedural. Kalau gini, kalau hanya ingin menjelaskan bahwa kekuasaan itu ingin mengambil si penguasa ingin mengambil keuntungan tuh menjelaskannya kan gampang. Untuk anak-anak pun bisa. Karena apa? Kekuasaan itu memabukkan. Kekuasaan itu membuat orang ketagihan. Candu. Oleh sebab itu harus dibatasi oleh hukum kan gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin menjelaskan itu ini kekuasaan. Oleh sebab itu besok kalau kamu berkuasa jangan seperti itu. Ya. Bahwa kekuasaan itu ada skopnya dan ada waktunya kan gitu. Ya. Dan itu Katanya dulu yang bilang 3 periode itu isu. Itu dari luar. nah iya. Nah, contoh aja, contoh. Saya tidak menyebut Pak Jokowi, enggak. Hasrat Pak Hasim mulai melambung tinggi. Lihat wadon bodinya demplon. Burung Pak Hasim mulai terbang tinggi. Baru bebas dari sangkarnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.